Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aina Noviana dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seseorang dapat mengetahui banyak hal melalui belajar, dan belajar merupakan salah satu jalan menuju sukses. Maka, belajar harus dilakukan oleh setiap orang secara maksimal. Lalu, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar secara garis besar terbagi menjadi dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor ini terdiri dari pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua. Ada lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. Lingkungan sekolah seperti administrasi, guru, dan teman-teman sekelas. Adanya hubungan harmonis dari ketiganya dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah, sehingga lingkungan ini dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat. Ketika seseorang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya, maka secara tidak langsung ia akan memiliki pola pikir sama dengan masyarakat di mana ia bersosialisasi. Semakin berpendidikan kondisi masyarakat di sekitarnya, maka seseorang itu akan semakin termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, lingkungan sosial keluarga. Hubungan harmonis antar anggota keluarga akan membantu siswa untuk belajar dengan baik dan maksimal, baik ketika belajar di rumah maupun di sekolah, sehingga lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Adapun yang termasuk ke dalam faktor lingkungan non-sosial yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental adalah perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam, hardware dan software. Hardware seperti fasilitas belajar, gedung sekolah, lapangan olahraga, alat-alat belajar, dan sebagainya. Adapun software seperti buku panduan, silabi, kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, dan sebagainya. Faktor lingkungan non-sosial lainnya yaitu lingkungan alamiah, seperti sinar yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu gelap, suasana yang sejuk dan tenang, kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Ada pula faktor materi pelajaran. Faktor ini disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Selain itu, guru harus menguasai materi pelajaran dan metode mengajar yang diterapkan sesuai dengan kondisi siswa, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri siswa. Yang termasuk ke dalam faktor ini yaitu kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Kondisi fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Keadaan tonus jasmani pada umumnya akan memengaruhi aktivitas belajar seseorang, karena kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan aktivitas yang positif terhadap kegiatan belajar. Selain itu, panca indera yang berfungsi dengan baik, terutama penglihatan dan pendengaran, akan mempermudah aktivitas belajar. Yang kedua, kondisi psikologis. Keadaan psikologis individu yang dapat memengaruhi proses belajar antara lain kecerdasan. Pada umumnya, kecerdasan adalah kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Sehingga kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan otak saja, tetapi juga organ tubuh lainnya.
Pemahaman tentang tingkat kecerdasan seseorang dapat diketahui oleh orang tua, guru, atau pihak yang berkepentingan melalui konsultasi dengan psikologi atau psikiater. Hal ini agar dapat diketahui anak didik berada pada tingkat kecerdasan yang mana. Apakah amat superior, rata-rata, atau mungkin lemah mental. Informasi tentang taraf kecerdasan ini merupakan hal yang sangat berharga untuk memprediksi kemampuan belajar seseorang, serta untuk membantu mengarahkan dan merencanakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa, karena motivasilah yang mendorong siswa ingin belajar. Terdapat motivasi intrinsik dalam belajar, seperti dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, keinginan untuk mencapai prestasi, sehingga mendapat dukungan dari orang tua, guru, teman-teman, saudara, dan yang lainnya. Ada pula motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri siswa yang berpengaruh terhadap keinginan untuk belajar, seperti teladan guru, orang tua, ujian, peraturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, minat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membangkitkan minat belajar siswa. Antara lain, membuat materi yang akan dipelajari dengan semenarik mungkin dan tidak membosankan, melibatkan domain belajar siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga siswa menjadi aktif, serta performansi guru yang menarik saat mengajar. Keempat, sikap. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak terhadap performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitar. Maka, sebaiknya guru berusaha untuk menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab untuk mengantisipasi munculnya sikap negatif dalam belajar. Kondisi psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Setiap orang memiliki bakat atau potensi untuk mencapai prestasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang ia pelajari, maka akan mendukung proses belajarnya, karena ia akan lebih mudah menyerap informasi yang berhubungan dengan bakatnya, sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.